Udah siap? Nah, sudah Ustaz. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kemarin kita telah membahas tentang 9 jenis isim. Kita masuk ke halaman 9 ke tamrin di Asma'ul Khamsah. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan yang berikut itu sebagaimana yang dicontohkan. Silakan dimulai dari Abu Bakrin. Sudah dikerjakan Ustaz ya. Nah, sebutkan. Abu Abu Bakrin bisa menjadi Aba Bakrin sama Abi Bakrin. Nah, Abu Dawud, Abu Dawud bisa menjadi Aba Dawud sama Abi Dawud. Akhu Aliyin, Ahu Aliyin menjadi Aho Aliyin sama Ahi Aliyin. Abu Hurairah, Abu Hurairah bisa menjadi Aba Hurairah sama Abi Hurairah. Dzu ilmin, Zu ilmin bisa menjadi za ilmin sama zi ilmin. Dzu fadlin, Zu fadlin bisa berubah menjadi za fadlin sama zi fadlin. Abu Sa'idin, Abu Sa'idi bisa bisa berubah menjadi Aba Sa'idi sama Abi Sa'idi. Din, pakai tanwin, Abu Abi Sa'id. Sa'idin ya. Nah, Abu Sama Talib. Aba Sa'idin. Selanjutnya Abu Talibin. Lalu Abu Talibin bisa menjadi Aba Talibin sama Abi Talibin. Nah, tonya panjang ya. Abu Talibin, Abi Talibin. Ada yang nggak tahu artinya? Eh, saya rasa tahu aja sih Ustaz. Zu ilmin itu pemilik ilmu ya Ustaz ya. Nah, Dzu Kalau fadlin. Zu Fadlin itu pemilik kemuliaan. Nah, bisa pemilik kemuliaan, pemilik keutamaan. Ya, oh ya, namun oke, sisanya tahu saja. Nah, kemudian kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan ke halaman 10. Tamrinun umumiyun uzkur anwa'al asma'i fima ya'ti. Sebutkan jenis isim dari yang berikut ini. Yang pertama jannatun, isim apa? Itu ada isim mufrad muannats Ustaz. Nah, mufradnya betul. Nah, kita nggak pedulikan dia muannas atau mudzakkar. Yang penting mufradnya di sini. Oh ya, mufrad ya. Kemudian muflihuna. Itu isim muzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Sama jamak muzakkar salim juga. Ayatin. Jamak muzakkar salim yang muslimuna. Ayatin dia ada tambahan a sama ta maktua, jadi dia muannats salim. Nah, jamak Ada muannas. tambahan alif. Ta-nya. Betul. Eh, Dan al-ka'baini. itu isim musanna. Yada ini. Ya, ada ini isim musanna juga. Kemudian al-fatwa. Al Al-Fatawa itu isim isim maksur Ustaz karena dia jadi fathah dengan fathah dengan ada apa alif alif lazimah. Nah, walau alam yang ini sebenarnya mungkin salah, harusnya al-fatwa atau al-fatawa. Tanya mungkin panjang. Itu ya bisa ke maksur, nanti juga bisa jadi jamak taksir tapi nanti lah. Kemudian Khadijah tuh Khadijah itu isim layan sorif karena dia nama orang dan tidak ada tanwinnya di akhir. as-samawatu, Samawatu itu muannats salim ada alif dan taknya. anwarun, Itu jamak taksir. turukun, Jamak taksir juga ya. nah mufradnya tariqun, Sufyanu, Sufyanu itu dia lah yang sore kan dia nama orang, jadi tidak ada tanwinnya di belakang. al-mufti, Al-Mufti itu isim mankus Ustaz karena dia ada ya lazimah di akhir jadi kasroh. qulubuhum, si qulubunya,
Buhum itu isim apa jamak taksir. Nah, mufradnya qalbu. As-sa'i Asai itu isim eh, mankus juga Ustadz karena dia ada kasroh sebelumnya ya lazimah. a'ma Akma itu isim maksur, dia fathah dan ada ya alif lazimah. wadduha ad-duhanya Waduha sama maksur Ustadz. muslihuna Muslihuna itu muzakkar salim. maradun Ya maradun Ustadz, marodun itu eh, mufrad Ustadz, sabiratun. isim mufrad. Sabiratun itu isim muannats salim. Nah, jamak muannas salim ya. Yang mudzakkar salim itu jamak Ya mudzakkar jamak muannats. salim. Muannas salim jamak muannas salim. Ada yang nggak tahu artinya? Eh kalau mufti itu kan Ustadz ya. Al-mufti orang yang memberi fatwa ya mufti. Oh ya. Memberi fatwa. Oke, eh, kalau Ka'bah ini itu apa Ustaz? Ka'bah ini itu dua mata kaki. Oh, mata kaki. Kalau A'ma, A'ma itu A'ma, buta. kita, kalau Marodun itu penyakit Ustaz ya. Maradun penyakit. Kalau ayatin, Ayatin itu jamak dari ayatin ayat tanda. oh ayat, ayat-ayat ya. Nah, Samawat, Hadijah, Sufyan, turun, turun dari jalan kulungan, kalau asai ini, sai, sai itu Ustaz ya yang apa rukun haji itu ya. ya as-sa'i di sini yang melakukannya, yang melakukan sa'i atau Oh, yang bersai. atau kalau secara umum artinya orang yang berusaha, orang yang berusaha atau orang yang melakukan sa'i. Muslimun, oh, ya, ya, Ustadz, oke, dah. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke materi berikutnya di halaman 11. Kita masuk ke bab al-i'rabu wal bina'u, i'rab dan bina. Nah, ini adalah inti dari nahwu. Al-i'rabu wal bina. Apa itu i'rab dan bina? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil 'amili. I'rab adalah taghyiru perubahan awakhiri akhir-akhir al-kalimi kata. I'rab adalah perubahan akhir kata bisa babi disebabkan dukhulil amili, masuknya amil. Amil ini adalah faktor atau penyebab. Mislu, hadza talibun. Ini murid. Kemudian itu taliban. Saya melihat seorang murid. Kemudian jadi marortu bi talibin. Saya berpapasan atau melewati seorang murid. Nah, kita bisa lihat perubahan dari talibun, dhammah, kemudian berubah menjadi taliban, dan menjadi talibin, kasrah. Nah, maka talib itu adalah atau talibun menjadi taliban menjadi talibin, ini namanya i'rab, perubahan akhir kata. Kemudian al-bina'u penulis mengatakan huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina kebalikan dari i'rab, yaitu luzumu tetapnya awakhiril kalimi akhir kata halatan wahidatan dalam satu kondisi saja. Artinya tidak berubah akhir katanya. Kebalikan dari i'rab.
mislu, huwa, dia, anta, kamu, nahnu, kita, ana, saya, hadhihi, ini. Nah, huwanya itu tidak akan pernah berubah menjadi huwu atau huwi, enggak. Kemudian anta, anta, nah itu tidak akan pernah berubah jadi antu untuk yang lain. Kemudian nahnu nggak mungkin jadi nahna, nahni, dan seterusnya. Itu namanya bina. Kemudian aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Nah, al-i'rab itu dibagi menjadi empat ya. Yang pertama raf'un, rofa. Yang kedua nasbun, nasab. Yang ketiga khafdun, khafad. Atau nama lainnya jarrun, jar. Dan yang keempat jazmun, jazm. Nah, rofa itu contohnya baitun, rojulun, kitabun. Baitun rumah, rojulun pria, kitabun kitab buku. Nah, perhatikan akhirannya adalah dhammah. Nah, yang akhirannya dhammah ini masuk ke dalam rofa. Nah, ketika semuanya berubah jadi fathah akhirannya baitan, rojulan, kitaban, artinya tetap sama, tapi dia berubah kondisi i'rab dari asalnya rofa menjadi nasabnya. Baitun jadi baitan. Kemudian jadi baitin contohnya. Nah, maka baitin, rojulin, kitabin ini mereka berada dalam kondisi khafat atau jar. Kondisi khafat atau jar. Nah, kemudian untuk jazmun contohnya lam yaktub, dia tidak menulis, liyaskut, hendaklah dia diam, la tajlis, janganlah kamu duduk. Nah, maka yaktub, yaskut, dan tajlis berakhiran sukun, mereka berada dalam kondisi jazm. Seperti itu. Mudah bisa dipahami. Nah, falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Penulis melanjutkan masih di halaman 11. Maka untuk isim dari yang empat itu ada tiga, yaitu raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wal khafdu. Nah, maka isim itu memiliki tiga kondisi i'rab, rafa, nasab, dan khafd atau jar. Dan wala jazma fiha, isim tidak mengalami kondisi jazm. Di bawahnya walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Nah, untuk fiil dari yang keempat itu dia juga memiliki tiga kondisi, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha. Nah, tetapi fiil tidak mengalami kondisi khafd atau jar. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Nasab dan jazm. Oh, oh, berarti anu ya, fiil itu tidak ada jernya. Nah, Tapi ada jazm ya. Kalau di isim itu ada jer tapi nggak ada jazm ya. nah betul. Nah, jadi isim dan fiil itu ada rafa dan nasab, tapi untuk khafat atau jar itu cuma dimiliki isim dan jazam cuma dimiliki fiil. Seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut masih di bawahnya. Alismu, isim itu dibagi dua Isim itu dibagi. berdasarkan i'rab dan binanya. Nah, isim yang mengalami i'rab itu disebut atau isim yang mengalami bina, kalau beliau bilang dulu, disebut al-mabni. Nah, mabni, isim mabni itu adalah isim yang mengalami bina. Artinya tidak berubah akhir katanya. Kemudian isim yang mengalami i'rab, artinya isim yang berubah akhir katanya, itu namanya isim mu'rab. Isim mu'rab. Nah, isim mu'rab itu berarti sesuai dengan kondisinya dibagi menjadi tiga. Isim mu'rab yang rofa itu namanya marfu. Kemudian isim mu'rab yang nasab namanya mansub. Dan isim mu'rab yang berada dalam kondisi jar atau khafat. Nah, kalau di sini beliau sebut dengan majrur. Nah, majrur berarti itu berada dalam kondisi jar. Kalau misalnya mau pakai istilah yang khafat, itu berarti makhfud sama aja. Makhfud atau
khafat atau majrur ya. Dua-duanya sama, cuma beda istilah saja. Tapi yang lebih umum mungkin di sini yang lebih sering dipakai itu majrur. Nah, berarti dia dalam kondisi jar ya, seperti itu. Ada marfu, mansub dan majrur. Nah, untuk marfu berarti contohnya tadi baitun, kitabun, rajulun, marudun itu isim marfu karena dia isim mu'rab yang mengalami yang berada dalam kondisi rafa. Kemudian contoh isim mansub kitaban marudun berarti adalah isim mu'rab yang berada dalam kondisi nasab. Isim majrur contohnya kitabin marodin berarti itu adalah isim mu'rab yang berada dalam kondisi jar. Seperti itu. Nah, kalau tidak bertanya kita halaman 12 berikutnya. Nah, itu isim mu'rab ya. Atau di sini beliau definisikan lagi masing-masingnya setelah membagi. Yang pertama isim mabni. Al-mabniyu penulis mengatakan huwa ma la yataghayyaru. Nah, di situ harusnya kalau misalnya pakai ya harusnya yataghayyaru. Kalau misalnya ya-nya nggak ada baru taghayyara. Salah tulis dia. Kalau misalnya Yagoyaru, taghayyara atau yataghayyaru antara dua itu. Kalau yataghayyara itu salah, salah harokat. jadi Yatagoyaru Ustaz ya. Nah, kalau ada ya-nya harusnya yataghayyaru. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Ya, isim mabni adalah isim yang tidak berubah akhir katanya walaupun dimasuki oleh amil. Ya begitu. Misal darasa hadza. Darasa hadza. Kemudian ra'aitu hadza. Kemudian marartu bihadza. Nah, darasa hadza artinya ini ya misalnya orang ini belajar. Ra'aitu hadza aku melihat orang ini. Marartu bihadza saya melewati orang ini. Nah, hada di sini tidak mengalami perubahan akhir kata, maka dia isim mabni. Kemudian al-mu'rabu huwa ma taghayyara. Nah, di sini nggak ada jalannya taghayyara. Akhiruhu bisa babi dukhulil amili. Isim mu'rab adalah isim yang berubah akhir katanya disebabkan masuknya amil. Misal contoh, ja'a rajulun. Telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki. Marortu birojulin. Saya berpapasan atau melewati seorang laki-laki. Maka rojulun, rojulan, rojulin. Nah, rojul ini berarti adalah isim mu'rob. Seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan walikullil asma'il mu'robati alamatun khassatun. Maka untuk setiap isim mu'rob terdapat alamatun khassatun, tanda-tanda khusus. Saya bayanuha akan datang penjelasannya itu setelah ini di halaman berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, di pada dasarnya yang mabni itu tidak akan berubah sama sekali akhirnya, Nah, akhir kalimatnya Ustaz, akhir katanya ya. nah, Kalau yang mu'rab itu yang ya bisa tergolong tadi marfu, mansub, sama majrur itu bisa berubah-ubah di akhirnya ya. betul. Jadi seperti haza, seperti ya, seperti haza, seperti nahnu, seperti ana, hazihi itu tidak mungkin berubah Ustaz ya. Nah, betul. Oke, nah Ustaz. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan di halaman 13. Nah, ini adalah yang sangat penting. Di halaman 13 ada tabel. Nah, kita baca sedikit dan nanti antum harus hafalkan tabel ini. Ini kalau hafal, insya Allah itu akan lebih membantu untuk ke depan hafalkan tabel ini. Kita lihat tabelnya. Al-asma'ul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Nah, di sini ada 4 kolom utama ya. Yang paling atas kanan, kita dari atas kanan ke kiri bawah. Yang paling atas kanan ada al-asma'u. Kolom untuk jenis isim. Nah,
9 yang sebelumnya itu masuk ke sini, berarti mereka adalah di antara contoh jenis isim mu'rab ya. Nah, katakanlah jenis isim mu'rab itu ada 9, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Nah, itu masuk ke dalam kolom al-asma di sini. Ada alismul mufrad, isim mufrad, yang kedua musanna, ketiga jam'ul mudzakkar salim, yang keempat jam'ul muannats salimu, yang kelima jam'ut taksir, jamak taksir, yang keenam al asmaul khamsah, asmaul khamsah, kemudian yang ketujuh al maksur, kemudian yang delapan al manqus, sembilan alismul ladzi la yansarifu, ismul ladzi la yansarifu. Nah, sembilan itu. Kemudian di kirinya ada tiga kolom, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Jadi marfu'nya, mansubnya, majrurnya gimana. Nah, masing-masing dari marfu, mansub, majrur ada dua subkolom, yaitu ada al-misal dan al-alamah. Nah, kita perlu tahu al-misal, contohnya, contoh isimnya apa, kemudian al-alamah, tandanya apa, tanda i'rabnya. Nah, marfu, contohnya apa, tandanya apa. Mansub di isim mufrad, misalnya tandanya, contohnya apa, tandanya apa, majrur, tandanya apa, contohnya apa, seperti itu. Yang dihafalkan itu yang eh, isim ini contohnya tandanya sama ya begitu ya. Nah, semuanya. Ya, minimal berarti minimal tandanya. Contohnya minimal hafalkan satu yang di sini. Kalau bisa ke yang lain lebih bagus. Nah, seperti itu. Ya, nanti ini dites mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat di isim mufrad misalnya. Marfu itu contohnya waladun. Nah, maka tanda i'rabnya, nah berarti kalau di rofa, kita bisa sebut tanda rofanya adalah dhammah. Waladun, isim mufrad contohnya waladun, tanda rofanya dhammah. Kemudian kalau dia mansub, contohnya waladan, tanda nasabnya fathah, wadan. Kemudian majrur, contohnya waladin, tanda jarnya adalah kasrah. Seperti itu. Kemudian untuk musanna, Oh gimana? iya, insya Allah paham ini Ustaz. Musana itu Waladin. waladani, Ya. baru tandanya adalah alif, Nah, ya alif ya, tanda rofanya adalah alif. ada rofanya. Nah, di sini baru juga. Nah, tanda rofanya adalah alif. Tanda irob, yaitu di sini lebih spesifik, tanda rofanya adalah alif. Kemudian walad. Kenapa dia itu alif sama Ustaz, kan waladani ada alif sama nunnya juga. Nah, ya, kenapa alif? Karena lihat ketika dia mansub, berubahnya jadi apa? Berubahnya menjadi waladaini. Waladaini. Nah, inilah dua bentuk mustanna yang sebelumnya kita pelajari. Itu bedanya di kondisi i'rabnya. Nah, waladani itu berubah ketika nasab berubah menjadi waladaini. Nah, yang berubah apanya tuh dari waladani menjadi waladaini? Yang berubah apanya? Jadi menjadi waladaini. Eh, Kalau waladani kan memakai menggunakan alif, kalau waladaini menggunakan ya Ustaz. Nah, iya. Tanda itu adalah apa yang bisa menunjukkannya. Kalau misalnya nun, dia walada ini tetap ada nun ya, nggak berubah kan? Maka itu Oh, nggak bisa berarti menjadi nggak bisa tandanya. dipisahkan ya. Nah, tanda adalah sesuatu yang bisa menunjukkan dari yang lainnya. Nah, maka di sini tandanya berubah dari alif berubah menjadi ya. Nah, maka itulah tandanya. Tanda rofanya di waladani itu alif, sementara ketika mansub dia jadi waladaini, maka tanda nasabnya adalah ya, huruf ya, seperti itu. Ya, di sini kita jadi tahu bahwasanya tanda rofa itu nggak mesti harokat ya. Bisa juga berupa Dan nah, dan nggak mesti yang eh, paling terakhir, tapi ya bisa sebelum terakhirnya juga. ini di bagian marfu kan waladani, di bagian mansub waladaini, di bagian majrur itu waladaini juga Ustaz ya. Nah, nah, walada ini itu dipakai untuk mansub dan majrur. Nah, bedanya apa ya? Bedanya kapan dia jadi mansub, kapan dia majrurnya itu aja. Di kalimatnya Oh nanti. iya, nah. Tapi akhirannya tetap ini kas apa nun kasroh itu Ustaz ya. Nah,
Seperti itu. Nah, itu sudah kita bahas. Ya, nun kasrahnya tetap dia nggak berubah, maka dia nggak bisa jadi tanda. Tanda itu adalah yang berubah. Nah, majrur wala ada ini dia tetap ya juga, nggak beda sama mansub. Nah, jadi harus tahu kalimatnya baru kita tahu dia apakah dia mansub atau majrur. Seperti itu. Kalau tandanya sama. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, maka tanda rofaknya adalah waw. Nah, ketika jadi mansub, jadi muslimina, maka tanda nasabnya adalah ya. Nah, kenapa nggak nun sama kayak tadi muslimuna itu yang berubah wawunya jadi ya, maka itulah tandanya. Kemudian majrurnya Oh juga ya. sama, jadi muslimina. Nah, sama seperti eh musanna dia untuk mansub dan majrur sama bentuk dan tandanya. Yang keempat jamak muannas salim muslimatun contohnya. Ketika marfu contohnya muslimatun, tanda rafanya adalah dhammah sama seperti isim mufrad. Nah, ketika jadi mansub jadinya muslimatin. Tanda nasabnya adalah kasroh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi berbeda dengan isim mufrad yang tanda rafanya tanda nasabnya fathah, di sini dia tanda nasabnya adalah kasroh. Nah, ini berarti nggak ada muslimatan, nggak ada muslimatan. Pasti kalau dia nasab dibacanya muslimatin kasroh. Nah, majrurnya kebetulan juga sama, ya dia sama seperti mufradnya, yaitu muslimatin, yaitu dengan tanda kasroh. Ya, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Yang kelima jamak taksir, auladun contohnya. Untuk rofa, untuk marfu, maka tanda rofanya adalah dhammah. Nah, ini tanda-tandanya sama persis dengan isim mufrad. Ketika mansub auladan, tanda rofanya fathah. Sama seperti isim mufrad. Kemudian auladin, majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Sama seperti isim mufrad. Jamak taksir sama seperti isim mufrad, tanda-tandanya. Kemudian yang keenam al-asmaul khamsatu. Nah, ini isim yang lima. Nah, mereka dispesialkan karena tanda-tandanya beda sendiri. Contohnya ketika marfu dia abuka. Tanda rofanya adalah waw. Ketika jadi mansub abaka. Nah, maka tanda nasabnya sekarang jadi alif. Hmm. Ketika majrur abika. Tanda jarnya adalah ya. Nah, dia berbeda tandanya dengan yang lain. Makanya disendirikan menjadi satu jenis isim mu'rab. Asmaul khamsah. Nah, ini berlaku untuk semua asmaul khamsah ya. Abuka, akhuka, hamuka. Nah, punya dan seterusnya bisa jadi abaka, akhoka, hamaka dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh al-fata, pemuda. Nah, di sini sedikit beda. Nah, untuk marfu contohnya al-fata, tanda rofanya adalah dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Nah, dhammah yang biasa itu dhammah bisa kalau dispesifikkan itu dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Tapi ketika dhammatun muqaddaratun, dhammah muqaddarah ini artinya dhammah yang tersembunyi. Nah, kalau mau lebih dibahas detail, sebenarnya al-fata ini adalah al-fatayu. Al-fatayu. Nah, tapi dia berubah menjadi al-fata. Maka dhammahnya itu tidak terlihat lagi. Sebenarnya dia dhammah tandanya, tapi tersembunyi. Seperti tersembunyi di dalam alifnya. Tersembunyi di dalam alif. Tapi dibacanya itu tetap al-fatah kan Ustaz? Nah, maka tandanya bukan fathah di ta, bukan juga alif misalnya, tapi di dhammah muqaddarah. Nah, kita lihat di mansubnya, nah dia tetap bentuknya al-fatah. Tetap dibaca al-fatah. Tapi tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathatun muqaddaratun. Nah, sebenarnya ada fathah tapi tersembunyi di alifnya itu. Nggak nampak. Kemudian ketika majrur, tetap dibaca al-fatah. Tapi tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun. Kasrah muqaddarah. Kasrah yang tersembunyi. Seperti itu. Jadi untuk bentuknya tetap al-fatah, al-fatah, al-fatah. Tapi untuk tanda masing-masing kondisi rafa nasab jar itu berbeda karena semuanya muqaddarah. Itu yang menjadi catatan. Kemudian untuk mankus mirip dengan maksur tapi ada berbeda sedikit. Contohnya al-qadhi untuk marfu'nya hakim. Nah, maka untuk rofanya tanda rofanya sama dhammatun muqaddaratun asalnya al-qadhiyu. Tapi ini berat untuk orang Arab jadinya disukunkan al-qadhi. Maka dhammahnya tersembunyi di dalam ya-nya itu al-qadhi. Sebenarnya dhammah tapi muqaddarah. Kemudian al-qadhi, nah untuk yang kedua ini sebenarnya kalau, kalau dicetakan yang lama mungkin yang baru juga masih sama. Harusnya yang benar al-qadhiyah, al-qadhiyah. Ya-nya itu Oh dia. berharokat fathah. Ya ada titik dan berharokat fathah.
Nah, tanda nasabnya adalah fathatun atau lebih detailnya fathatun zahiratun. Fathah zahirah, fathah yang nampak, yang biasa. Nah, di sini bedanya dengan maksur. Nah, ketika fathah, ketika nasab dia kembali ada, kembali nampak, tidak menjadi muqaddarah. Al-qadiyah tanda nasabnya adalah fathah. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk mankus. Kemudian Oh, yang terakhir majrur al-qadhi itu balik lagi jadi muqaddarah lagi. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Nah, yang terakhir alismul ladzi lansorif isim yang tidak bertanwin. Contohnya Aisyatu. Ketika marfu, dia tanda rafanya adalah dhammah. Ketika mansub, sama seperti isim mufrad, dia tanda nasabnya adalah fathah, Aisyata. Nah, yang beda adalah ketika majrur, contohnya adalah Aisyata. Maka tanda jarnya adalah fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Berarti nggak ada kasroh. Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Ini kebalikan dengan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim nggak ada fathah. Kalau di isim mulai dan sorif tidak ada kasroh untuk akhirannya. Nah, itulah tabel isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? belum ada Ustadz. Ini Nah, dihafalkan apa ya? Semua semua isimnya dan alamat apa tanda-tandanya Ustadz ya. alamatnya. Nah, ini kalau bisa dihafalkan biar kedepannya lebih mudah. Nah, Ustadz. Gitu. Nah, terakhir kita lihat di halaman 14, itu ada tamrin sedikit. Udah lewat juga ini sedikit lagi. Wadzukuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamati kullin minha. Itu harusnya kullin dengan kasratain. Bukan kuliku tapi kullin. Uzkur Oh iya, sebut al marfu'a wal mansuba wal majrura. Mana yang marfu, mana yang mansub, atau apakah dia marfu atau mansub atau majrur. Wa alamata kullin minha dan tanda dari setiapnya. Kalau dia marfu berarti tanda rofanya apa? Kalau dia mansub berarti tanda nasabnya apa? Dan kalau dia majrur tanda jarnya apa? Seperti itu untuk yang berikut ini zalimuna sampai Aisyata di akhirnya. Nah, ini silakan dijadikan PR, kerjakan. Nanti insya nah Allah kita bahas Ustadz. di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin pertemuan kali Oke. ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Eh, cukup dulu Ustadz. Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Nanti kalau sudah bahas tamrin tentang isim mu'rab, kita akan membahas tentang jenis-jenis isim mabni. Insya Allah kemudian tanda bina isim dan yang sempat di rincian al-ismu ladzi la yansharif dan syarat mamnu minas sarfnya. Seperti itu, insya Allah. Ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau khairan Ustadz. Terima kasih. Amin. Jazakumullah khairan.